Siang, Pak, sapa Arnold begitu membuka pintu ruangan Pak Mano, kepala produser sekaligus CEO MDB Pictures. Siang, Nold. Masuk. Ada hal penting yang harus kita bicarakan, ujar Pak Mano yang duduk di sofa kulit berwarna hitamnya. Beliau memang lebih nyaman duduk di sana ketimbang di kursi kerja. Arnold duduk di sofa panjang. Kamu udah tahu kalau Hana mengundurkan diri dari film 10 cm? Tanya Pak Mano langsung. Arnold tertegun. Hana mengundurkan diri. Pekik Arnold tidak percaya. Pak Mano berdeham dengan raut dingin. Alasannya, Pak. Arnold kehilangan ketenangannya seketika. Itu yang saya mau tanyakan pada kamu, jawab Pak Mano. Arnold lantas mengingat tingkah konyolnya di premier kemarin malam. Semarah itukah, Hana? Bisiknya dalam hati. Atau ini suruhan Reiga? Lantas Hana mengikutinya. Saya benar-benar nggak tahu apa-apa, Pak, ucap Arnold. Raut wajah Pak Mano kian buruk. Seakan ia tahu Arnold telah berbohong. Tapi bukannya posisi kita kuat, Pak. Secara hukum, pelanggaran kontrak seperti ini bisa membuat reputasi artis menja. Arnold, lengkingan suara Pak Mano menghentikan argumen dangkal Arnold. Kamu bukan anak baru di industri ini. Kamu jelas tahu pengaruh nama besar dalam sebuah film itu bagaimana, kan? Dan lagi tadi kamu bilang apa? Posisi kita kuat. Dari sudut pandang saya, film 10 cm yang sudah kita siapkan 1,5 tahun lebih ini sedang ada di pinggir jurang. Tandas Pak Mano. Ya. Arnold pun setuju. Kehilangan Adriane Hana berarti kehilangan sejuta penonton. Sebuah judi yang besar. Tentu Pak Mano tidak ingin uang modal yang dia taruh berakhir sia-sia. Asal kamu tahu, Nold. Hana siap membayar semua ganti rugi kapanpun kita memintanya, tambah Pak Mano serius. Ini jelas kiamat kecil. Sid. Ini film besar, Nold. Satu dari 3 film utama yang kita prediksi akan jadi jagoan perusahaan di akhir tahun ini. Uang yang saya keluarkan untuk persiapan tidak sedikit. Ini tinggal 2 bulan lagi syuting malah hancur. Sudah sewajarnya Pak Mano marah. Kamu tahu sendiri si Anggi gimana? Mana mau dia gonta-ganti pemeran. Dari awal, dia terima tawaran jadi sutradara film ini karena dia mau Hana ada di barisan pemain. Bisa kamu bayangkan apa yang terjadi kalau sampai berita ini didengar Anggi? Kacau kita, Nold. Pak Mano semakin marah. Arnold diam. Tidak tahu harus berkata apa. Hanya helaan napas dan kepala menunduk yang bisa dilakukannya. Apa Hana juga mengundurkan diri di film yang satunya, Pak? Arnold bertanya takut-takut. Syukurnya enggak, tukas Pak Mano seraya mengusap wajahnya. Rasa marah, cemas, takut, dan bingung terlihat di wajahnya. Arnold menghela napas lega. Film komedi romantis yang dibintangi Hana dan Dion akan mulai syuting 3 hari lagi. Sungguh kiamat besar jika Hana pun mundur dari produksi tersebut. Are you okay with her? Maksudnya, Pak. Saya dengar desas-desus kamu punya pacar baru dan semenjak itu kamu dan Hana tidak seakrab biasanya, jawab Pak Mano. Arnold terhenyak. Sedikit pun saya tidak mau ikut campur urusan pribadi kalian. Tapi film dan uang saya dipertaruhkan di sini, Nold. Kamu pahamkan mau saya apa? Arnold menatap Pak Mano. Tentu saja ia tahu apa yang diinginkan Pak Mano. Saya mau Adriane Hana tetap ada di film 10 cm. Itu tugas kamu untuk membawa Hana kembali, Nold. Atau lupakan promosi jabatan yang saya tawarkan waktu itu, tukas Pak Mano serius. Arnold terpekur diam. Ah, Sid. Lana celingukkan di depan pintu ruang auditorium rumah sakit. Sudah banyak dokter yang hadir. Hari ini ada pengenalan 5 dokter baru dan pelantikan untuk kepala baru di setiap poli yang ada di rumah sakit ini. Lana sebenarnya tadi tidak mau datang. Mau pura-pura sakit perut terus pulang. Namun berita bahwa dari salah satu dokter baru yang akan dikenalkan adalah mantan pacar Reiga membuat Lana merasa wajib hadir.
Ia ingin tahu seperti apa sosok Cila yang legendaris itu. "Lan, sini." Ajak Tristan tersenyum begitu lebar dengan tangan kiri terangkat. Zidane menatap Tristan heran. "Ngapain lu ajakin Lana duduk bareng, nyet?" bisik Zidane. "Lihat aja nanti." "Balasan yang pantas buat Arnold," jawab Tristan. Zidane mendengus. "Gue nggak ikutan ya," ujar Zidane yang tahu banget Tristan akan bagaimana nanti. Lana tersenyum ke arah Tristan dan Zidane yang balas tersenyum padanya. Ia menaiki tangga. Duduk tepat di samping kiri Tristan. MC memulai acara yang lantas membuat ruangan hening dan hikmat. Prosesi terus berlanjut sampai pada momen perkenalan dokter baru. Kelima dokter yang masih muda. Satu di antaranya seorang gadis cantik, penuh percaya diri, dan terlihat pintar dari speech singkat yang dilakukannya sebagai bagian dari perkenalan. Dialah Cila Adi Gunawan, perempuan bergelar cinta pertama Reiga. Satu-satunya mantan. Orang yang katanya membuat Reiga gagal move on. Sebuah legenda tak tersentuh dalam cerita banyak wanita yang mengejar Reiga Reichard. "Makin cantik aja tuh orang," celetuk Tristan. "Ingat Sela," sahut Zidane. "Gue juga ogah, Den." "Ogah, tahu-tahu makan bareng di kantin," tuduh Zidane sepihak. Tristan tertawa. "Ya enggak lah, nyet," ujar Tristan. "Cila mantannya Reiga kan?" tanya Lana. "Iya," jawab Tristan. "Hebat ya, Reiga. Bisa membiarkan mantan pacar kerja di rumah sakitnya," ucap Lana asal seakan ia serius kagum. "Mungkin karena dia udah punya Hana," sahut Tristan. Zidane nyaris tersedak air minum yang baru ditelannya. "Yah, mulai deh si Tristan," ucap Zidane dalam hati. Wajah Lana berubah masam. "Kemarin malam lo datang ke acaranya Hana nggak sih, Lan?" "Datang. Sama cowok gue." "Arnold," jawab Lana. "Berarti lo tahu dong kalau cowok lo bersikap nggak pantas ke Hana." "Nah tuh kan. Gila juga si Tristan," ujar Zidane yang memperhatikan air muka Lana menunjukkan kekagetan yang sempurna. "Maksud lo gimana, Tan?" tanya Lana. "Lo tanya sendiri aja sama cowok lo, Lan," jawab Tristan menggantungkan jawaban atas pertanyaan Lana. Lana mendengus. Asam lambungnya tiba-tiba naik. Berbagai spekulasi muncul di kepalanya. Memangnya apa yang dilakukan Arnold? Selingkuhkah? Tidak ada sejarahnya seorang Alana Sudiro diselingkuhi. Lana sontak berdiri. "Mau kemana, Lan?" "Toilet," jawab Lana langsung menuruni tangga dan keluar ruangan. Lana mengacuhkan belasan pasang mata yang menatapnya. Zidane menyenggol lengan kanan Tristan. "Jahat lu. Anak orang sampai keluar," ujar Zidane. "Mending dia tahu sekarang daripada kelamaan," bela diri Tristan. "Tapi nggak gitu caranya, Jir. Kasian Lana. Pacarnya yang sableng. Kenapa dia yang kena julidnya tante berkedok om kayak lu," tukas Zidane. "Sialan. Tante berkedok om." Zidane cuma nyengir. "Gue care sama Lana. Karena itulah gue berkata begitu agar Lana sesegera mungkin terbebas dari pemuda sableng itu," ucap Tristan tidak merasa bersalah sama sekali. Zidane berdecak dan cuma bisa geleng-geleng kepala. "Hai, Den, Tan. Gue duduk di sini ya," sapa Cila begitu ramah. Ia sudah berdiri di samping meja Tristan dan Zidane. Tersenyum cantik dan menawan seperti terakhir kali mereka bertemu perempuan ini. "Duduk, Cil. Selamat datang di rumah sakit ini," ramah Zidane. Cila tersenyum. "Lo belum berubah ya, Den," sahut Cila. "Tetap cupu ya, Cil," ledek Tristan. Cila tertawa dengan mulut ditutupi tangan kiri. "Sialan lu, Tan," protes Zidane. Tristan dan Cila malah tertawa. "Udah lama banget nggak ketemu. Nanti ngopi bareng yuk." Reiga gimana kabarnya?" tanya Cila dengan mata berbinar. Tentu saja Cila akan menanyakan Reiga. Alasan mendasar mengapa masuk rumah sakit yang sama dengan dua sahabat Reiga praktek. Keputusannya dirasa kian tepat lantaran ia mendengar Reiga punya pacar baru dari grup SMA.
Berita yang entah bagaimana membuatnya tak rela. Cila kenal Reiga. Si anti cinta sejati yang ditaklukkannya sampai titik darah penghabisan itu. Ada percaya diri yang ternodai atas berita dan foto pelukan Reiga yang sempat disimpan salah satu teman SMA mereka lalu disebar di grup. Bukankah Reiga harusnya sulit jatuh cinta? Tapi mengapa semudah itu memeluk seorang perempuan bernama Adriane Hana? Cila tentu tidak terima. Legenda penyebab gagal move on seorang Reiga Reisyar tidak boleh hanya tinggal cerita. Handphone Dimas yang berada di atas meja berdering. Reiga melirik nama penelepon. Kedua matanya mengerucut melihat nama, Bu Hana, yang tampak. Ada rasa nelangsa di hatinya. Hana menelepon Dimas dan bukan dirinya. Reiga mengambil handphone itu dan mengangkatnya. Sebuah perkara mudah baginya membuka password Dimas. "Hai, Dim," suara Hana mengecang. Suara yang dirindukan Reiga. Intonasi riang dan ramah milik Hana. Reiga rindu. "Pak Reiga gimana?" Reiga terhenyak. Bibirnya membentuk sebuah senyum tipis. Ada pendar kesenangan dalam hatinya. "Kamu udah pastiin dia nggak telat makan dan minum minuman yang udah saya sarankan sama kamu kan, Dim? Udah dibeli belum? Ada kok di Chinatown." Reiga sekarang paham mengapa Dimas begitu ngotot menyuruhnya minum semacam infused water semalam. Dan untuk menghindari keributan juga malas berdebat karena hati yang tengah tak enak, Reiga menuruti maunya Dimas. "Dim," panggil Hana. Tersadar bahwa sejak tadi ia bicara sendiri. Tanpa sahutan. "Dimas, are you there?" Hana memanggil Dimas lagi. Hana sampai melihat kembali layar handphonenya. Masih tersambung. "Dim, ini aku," ucap Reiga. Hana terkesiap. "Ah, shit," ucap Hana dalam hati. Hana tidak pernah menyangka bahwa Reiga yang mengangkat telepon ini dan sejak tadi mendengar ocehannya. Hana menghela napas lalu mencoba bersikap cool dengan menggunakan bakat aktingnya. "Ya udah, kasih tahu aja sama Dimas kalau tadi aku telepon," ucap Hana. "Hening. Aku tutup ya teleponnya," ucap Hana yang canggung. Sejujurnya pulang dari taman safari, Hana sudah merancang skenario berbaikan dengan Reiga. Sialnya, kebetulan ini membuat semua alur cerita berbaikan yang disusunnya menjadi amburadul. "Aku kangen," ucap Reiga lirih. Hana terhenyak mendengarnya. Namun bibirnya refleks tersenyum. "Cie, kok cie sih, sayang?" Suara Reiga masih lirih. "Ah, dia sungguh kangen manusia satu ini. Sungguh takut kehilangan Hana. Tahu nggak? Aku tersiksa di sini, memikirkan kamu marah sama aku. Aku hampir berpikir kalau aku udah berubah jadi zombie." Aku Reiga yang merasa hidupnya tidak jelas semenjak berantem sama Hana. Menggantung. Hana sekuat tenaga menahan diri untuk tidak tertawa. "Kenapa nggak telepon aku? Takut nggak diangkat?" Reiga Reisyar punya rasa takut juga. "Banyak, Han." Hana diam. "Salah satunya, telepon yang nggak diangkat." "Serius? Serius? Berlaku buat semua orang?" "Enggak. Hanya buat orang-orang kesayangan aku." "Kesayangan?" Hana mencaci dirinya yang berbunga hanya karena kata kesayangan. "Aku termasuk kesayangan?" Harus ditanya. Bibir Reiga tersenyum tipis. "Maunya dibuktiin." "Mau bukti apa? Serius nih? Just answer my question, Reisyar." Reiga menebak, Hana pasti akan menanyakan hal yang sama. Yang membuat mereka bertengkar. "Di penglihatan masa depan kamu, apa akhir percakapan ini? Apa kita baikkan?" tanya Hana. "Enggak," jawab Reiga tercekat. Karena itu yang memang dilihatnya. Hana terkesiap. Seperti baru diberikan suntikan motivasi oleh Tuhan. Bukti bahwa jaminan keberhasilan perjuangan itu sejatinya ada. Karena sesungguhnya ia sudah tidak marah sejak pertama kali mendengar suara Reiga bergaung dari handphonenya. Kok. Hana tidak kuat menahan tawa berkat cara Reiga yang mempertanyakan, "Kok"nya namun malah terdengar seperti menirukan ayam yang tengah berkokok. Reiga menghela napas. "Tuh, dengar sendiri kan? Susunan kalimat aku aja jadi kacau,
malu Reiga sudah tersenyum. Hana masih tertawa. Ia terlanjur membayangkan Reiga berkokok. I love the way you laugh, Adriane Hana, ucap Reiga begitu saja meluncur dari mulutnya. Cuma cara ketawanya aja. Orangnya enggak. Ujar Hana sok ngambek. Padahal kini ia tengah tersenyum sampai lesung pipinya terbentuk. Aku gigit juga nih ya, gemas Reiga ikut tersenyum. Nggak bisa. Kan jauh. Weber, ledek Hana dengan memeletkan lidah meski ia tahu Reiga tidak akan bisa melihatnya. I beat you when I'm home, ujar Reiga. Aku mungkin lagi sibuk warawiri promosi film saat kamu pulang, ujar Hana. Aku samperin. Idih. Obses amat. Tukas Hana. Baru sadar, aku obses banget sama kamu. Hana malah tertawa. Kamu mirip banget sama ayah aku, ujar Hana. Berarti kamu cinta banget juga ya sama aku. Sebuah manuver dari Reiga yang membuat dua bola mata Hana mencuat. Dih. Serunya. Reiga terkekeh pelan. Emangnya nggak terasa kalau aku cinta banget? Gumam Hana membuang harga dirinya. Terasa, makanya takut. Hana menyipitkan mata dengan kening mengerut dalam. Takut apa? Takut kalau kamu nggak akan mau bicara lagi sama aku dan memilih terus marah, ucap Reiga menumpahkan kegelisahannya. Hana mendengus dengan senyum di bibirnya. Aku terlalu sayang untuk terus-terusan marah sama kamu, Richard, jujur Hana. Reiga tertegun. Serius? Bercanda? Hana, Reiga gemas dengan perempuan ini. Hana terkekeh. Nggak enak kan kalau lagi serius terus dibecandain. Aku nggak pernah bercanda sama kamu, ucap Reiga yang memang benar adanya. Kalimat yang membuat Hana tersipu malu sampai menggigit bibir bawahnya. Iya, cuma hobi gombal aja, tukas Hana. Udah bisa ngeledek aku ya? Ganti Reiga yang tertawa. I wanna hold you so fucking tight now, aku Reiga. Cuma dipeluk, goda Hana. Bibir Reiga tersenyum lebar. Mulai nakal ya, sahut Reiga. I love to give you a hug and kisses, Richard, ucap Hana malu, karena itulah intonasi suaranya tidak jelas. Aku dengan senang hati menerimanya, sambil mangku kamu boleh-boleh. Heh. Pekik Hana dan mereka tertawa bersama. Ini aku beneran udah dimaafin. Maunya gimana, Hana? Hana terkekeh. Aku ketularan kamu nih, ujar Hana. Sembarangan. Kamu itu orangnya emang jahil, ucap Reiga tidak terima. Harusnya nggak semudah ini, keluh Hana. Apanya? Skenario baikannya. Reiga bengong lalu tawanya pecah. Astaga, Adriane Hana. Jangan ketawa. Susah tahu menyusun alurnya, sebal Hana. Reiga masih tertawa. Ada ya yang namanya skenario baikan. Ada dong. Tadi aku buat bareng Shane, dan Krisa, jujur Hana. Shane. Iya, tadi kita berempat jalan bareng ke taman safari. Cemburu. Sedikit, ucap Reiga asal. Kedua mata Hana membulat kaget. Bercanda, tukas Reiga. Sebal Hana. Reiga terkekeh. Gimana alurnya? Tanya Reiga. Aku mau siksa kamu pelan-pelan, jawab Hana. Ciri khas Shane banget ya, komen Reiga. Emang iya? Tanya aja nak kalau nggak percaya, jawab Reiga. Kamu kenal Rei? Belum. Nanti tolong kenalin ya. I just see it from your memories, Hana. Curang, ujar Hana sebal. Reiga kembali terkekeh. Ini serius. Apanya? Mau nyiksa aku? Apa aku terdengar bercanda? Astaga. Udah nakal, jahat juga ya kamu, ledek Reiga. Hana tertawa. Terus gimana dong? Udah baikan nih, canda Reiga. Salahkan hati aku yang terlalu lemah, gerutu Hana. Reiga tertawa mendengar kalimat Hana barusan. Dering penanda telepon lain masuk membuat Reiga menengok layar handphone. Pacarnya Dimas. Sayang, lanjut telepon pakai handphone aku aja ya, ucap Reiga. Kenapa? Pacarnya Dimas telepon, jawab Reiga lalu berdiri, berjalan menuju sebuah ruangan tempat di mana Dimas tengah mengerjakan laporan meeting tadi pagi. Dimas punya pacar. Kaget Hana.
Udah 3 tahun. Ya udah, matiin aja, ujar Hana. Jangan kemana-mana loh. Langsung angkat telepon aku, ujar Reiga ingin menuntaskan rindunya. Iya, bawel ih. Reiga terkekeh. I love you, ucap Reiga tulus dari hatinya. Oncemor, pakai bahasa Indonesia, ujar Hana nyeleneh. Senyum Reiga terbentuk. Aku cinta kamu, Adriane Hana, ucap Reiga menuruti mau Hana. Hana diam tak menjawab. Kok nggak dijawab? Biar kamu penasaran, terus bilang sekali lagi, jahil Hana. Tawa Reiga pecah. I will tell you a rest of my life, sayangku, ujar Reiga serius dengan intonasi bercanda. Can't wait to hear that a rest of my life too, sahut Hana. Reiga tersenyum. Udah ah. Buruan kasih handphonenya ke Dimas. Nanti ceweknya pikir, si Dimas selingkuh, ujar Hana lalu mematikan sambungan teleponnya sepihak. Reiga menatap layar handphone Dimas. Dasar. Dimatin duluan, ujar Reiga tersenyum. Tok, tok. Reiga mengetuk pintu, lalu membukanya. Iya, Pak. Dimas berdiri dari duduknya untuk menyambut Reiga. Pemuda itu agak terhenyak dengan perubahan raut wajah Reiga yang signifikan. Dari muram kini sumringah seperti biasanya. Pacar kamu telepon, Dim. Ujar Reiga seraya mengulurkan handphone milik Dimas. Oh iya, Pak, sahut Dimas seraya meraih uluran handphone dari Reiga. Reiga tersenyum. Tadi saya pinjam handphone kamu, Dim. Kening Dimas berkerut. Buat apa, Pak? Bukan menjawab. Reiga malah ngeloyor pergi. Thanks ya, Dim, ujar Reiga lalu menutup pintu ruangan. Dimas bengong. Ia menatap handphone miliknya, memeriksa panggilan, sesuai intuisinya. Bibirnya tersenyum. Pantesan udah senyum-senyum. Ternyata udah teleponan sama Ayang, gumam Dimas senang. King of my heart. Lana berjalan cepat menuju lapangan tenis. Raut wajahnya tegang dan marah. Tujuannya satu, Hana. Hana yang tengah tertawa dengan Zidane dan Nana selepas latihan tenis malam itu. Nana menyadari kehadiran Lana. Wajah marah sepupunya itu membuat perasaan Nana tiba-tiba tak enak. Lan, ngapain lu kemah? Tap. Lana menarik lengan kiri Hana dan, plak. Sebuah tamparan keras menghantam pipi Hana hingga merah. Hening. Hana dan Lana bertatapan. Lana yang makin marah. Hana yang kehilangan kata-kata akibat tamparan mengejutkan itu. Alana Sudiro. Udah gila lo yak. Pekik Nana. Si anjir. Umpat Hana lalu balas menamparkan Lana cepat, plak. Lana terkejut bukan main. Anjing lu, Han. Balas umpatnya berusaha menghajar Hana lagi. Namun Hana menahan tangannya. Alhasil Lana mencoba meraih apapun dari Hana yang bisa ditariknya. Dari dulu, lo emang nggak pernah senang lihat gue senang kan, Han? Seru Lana emosional sambil mencoba mencakar Hana. Apa nggak kebalik? Look at the mirror, bitch. Balas Hana balik menarik rambut Lana. Mereka berdua lantas balas saling menyerang. Mendorong dan menendang. Nggak puas lu rebut Reiga dari gue. Teriak Lana seraya menjambak rambut Hana. Dari awal, Reiga emang bukan punya lo. Balas Hana menarik tangan Lana yang menjambaknya. Jauhin Arnold, anjing. Pekik Lana dengan tangan melayang di udara, siap untuk menamparkan Hana. Hana menangkap tangan Lana lalu memelintirnya. AARGH. Lepasin tangan gue, BITCH. Pekik Lana kesakitan. Gue nggak pernah deketin cowok kampret lo itu ya, LAN. Balas Hana emosional. BULLSHIT. Pekik Lana berhasil lepas dari cengkraman tangan Hana. Mereka kembali bergumul. Udah, woi. Teriak Nana yang sudah memegangi kepala. Apa Lana dan Hana mendengar? Oh, tentu tidak. Kedua mata Nana membelalak. Ini monyet dua ya, BERHENTII. Zidane syok melihat Adriane Hana yang biasanya tampil bak godes itu kini tak ayalnya bagai petarung MMA. Den, pisahin. Lana bisa abis sama Hana. Teriak Nana pada Zidane.
Lantaran dia tahu, Hana bisa taekwondo dan ban hitam pula. Refleks Zidane merangsek masuk dan langsung terkena hajar pukulan mentah Hana. BUKKKK. Buset. Lu kuat banget sih, Han. Kaget Zidane merasakan nyeri di pipi kirinya. Minggir lu, Den. Garang Hana berusaha meraih Lana yang sudah terjerembab sendiri. Allahu Akbar. Kuat banget sih lu, Han. Ujar Zidane menahan Hana. Nah, bawa Lana pergi, ucap Zidane. Nana menurutinya dan menarik Lana pergi. Tung. Zidane mengirimkan foto ke grup. Tristan. Buset. Muka lu kenapa, Den? Zidane memang memasang wajah bekas menerima tamparan dan pukulan Hana, serta cakaran Lana di grup yang dimiliki gengs mereka. Zidane. Abis jadi samsak Hana. Gegara lu, anjing. Rama. Ih, cowok mana tuh? Ganteng banget. Shane. Tanam benang di mana lu, Den? Ganteng amat 13. Brandon. Abis nyalon di mana, Den? Cakep bener. Zidane. Sialan lu pada. Nio. Ini nih yang buat Sam nyembur air ke muka gue. Nio. Ada apaan sih ini? Hana ngamuk kenapa? Zidane. Si Tristan kampret banget. Pakai acara ngaduin Arnold sama Lana. Alhasil Lana melabrak Hana. Zidane. Abis deh gue jadi samsak si Hana. Kuat banget tuh anak satu. Tobat gue. Tobat. Reiga memperhatikan percakapan ini. Lalu, ia ikut mengetik balasan. Reiga. Maksudnya gimana, Den? Kok cewek gue bisa dilabrak? Zidane terhenyak membaca sahutan Reiga. Ah, saking hektiknya kejadian barusan. Dia lupa kalau di grup ini ada malaikat kematian yang akan mencabut nyawa siapapun yang mengganggu Hana. Mampus. Jawab mereka berlima bersamaan kecuali Rama yang malah menyunggingkan senyum. Ini yang ditunggu Rama. Aksi teatrikal Reiga yang heroik. Persis seperti saat mereka berkenalan di SMA. Rama. Arnold gangguin Hana di premier. Dia bahkan pegang-pegang cewek lu, nyet. Yaelah, si Rama. Pekik mereka berlima kompak, meski terpisah tempat. Padahal mereka sengaja tidak laporan sama Reiga. Takut Arnold kenapa-napa. Karena Reiga, sesungguhnya lebih menyeramkan dari Rama. Bukan cuma ditonjokin, tapi bakal abis dimiskinin, sampai bisa menyesal 7 turunan. Rahang Reiga menegang membacanya. Sialan. Umpatnya. Bukankah Dimas bilang semua baik-baik saja? Bagaimana ia baru tahu sekarang? Kenapa tidak ada yang memberitahunya? Baik itu Hana maupun keenam sahabatnya. Reiga. Si anjing ngapain Hana? Tristan. Rei, sabar, Rei. Rama. Si anjing mencengkram tangan kiri Hana, nyet. Paksa-paksa Hana buat ikut sama dia. Buset deh si Rama. Malah bangkitin malaikat Israel. Tukas mereka berlima kembali kompak. Reiga menggemeretakkan giginya. Si anjing, umpat Reiga. Belum pernah ia merasa semarah ini sebelumnya. Reiga. Kenapa nggak ada yang kasih tahu gue? Nio. Takut reaksi lu begini, Rei. Hana juga ngelarang kita. Zidane. Rei, udah jangan diperpanjang. Kasian anak yatim. Rama. Lu terima cewek lu digituin, nyet. Yaelah si monyet malah komporin Reiga. Tukas mereka berlima yang rasanya pengen nyamperin Rama dan langsung menaboknya bola balik. Tanpa harus Rama tanya, Reiga tentu saja tidak terima. Brandon. Nyet, kiamatnya jangan gede-gede. Kasian anak orang, we. Nio. Sahutan tidak patut lu, Ndon. Brandon. Wakakakakak. Zidane. Elu sih, Tan. Anak yatim itu si Arnold. Tristan. Lah emangnya gue tahu kalau yang Lana labrak malah Hana. Bego di Lana lah. Cowoknya yang salah, malah Hana yang dilabrak. Shane. Reiga udah nggak jawab. Tanda-tanda kiamat kubra ini buat Arnold. Nio. Santai, Rei. Rama. Ayo gue temenin, nyet. Kita abisin bareng-bareng tuh si kampret. Yaelah, runtuk mereka berlima setelah membaca pesan balasan Rama di grup. Reiga. Gue bisa abisin Arnold sendirian.
Mampus dah si Arnold, sahut Zidane yang auto merasa bersalah telah mengirimkan foto muka bonyoknya ke grup ini. Zidane, nyet, istighfar. Anak orang itu. Sabar, Rama, Nio. Si anjing, malah semangatin Reiga. 0_0, Tristan. Yah, Rei jangan dong Rei. Tahan, Broter. Tristan kini ikut menyesal sudah mengompori Lana. Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Reiga sudah tidak bersuara di grup. Ia sudah berjalan menuju ruang kerja yang ada di penthouse miliknya yang berada di kawasan Upper West Side. Pria itu tengah merancang sebuah kiamat untuk Arnold Baskara Mahendra. Kiamat yang mungkin akan membuat Arnold bersujud untuk memohon ampunannya. Kiamat yang akan menjadi sebuah pelajaran berharga bagi Arnold agar pria itu tidak sembarangan pada Adriane Hana, perempuan kesayangannya. Reiga menghubungi Dimas. Iya, Pak. Buka akses CCTV lapangan tenis tempat Hana latihan sama Zidane dan rekaman CCTV after party premier Hana. Untuk apa ya, Pak? Apa saya ada kewajiban untuk menjelaskannya sama kamu, Dim? Dingin Reiga. Dimas menelan ludah. Ada apa nih? Kenapa Pak Reiga semurka ini? Gumam Dimas yang hanya berani menyuarakannya dalam hati. Dimas tahu betul tanda-tanda kemurkaan seorang Reiga Reichard. Seram bagai kemunculan falak. Sialnya. Kemurkaan Reiga tidak mempan diusir dengan air suci, air pam, air sumur, atau segala jenis macam air yang bahkan jika tuh air udah dijampe-jampe sama dukun atau dibacain surat Yasin bolak-balik sampai tahlil. Enggak, Pak, jawab Dimas takut-takut. Lakukan persis seperti perintah saya. Malam ini juga saya harus dapat rekamannya. Pastikan tidak ada yang tahu rekaman kejadian di lapangan tenis malam ini, ucap Reiga masih dengan intonasi datar nan dingin yang membuat bulu kuduk Dimas meremang. Ini sumpah, ada apaan sih? Dimas makin bertanya-tanya tapi terlanjur takut bertanya. Dimas, kamu dengar saya kan? Suara Reiga meninggi. Iya, Pak, jawab Dimas takut. Lantas telepon itu diputus Reiga sepihak. Hana masih tampak begitu kesal, meski tetap menuruti saran Nana yang menyuruh mereka semua ke apartemen Hana di Dharmawangsa ketimbang ke IGD. Ya. Termasuk Lana yang masih menatapnya penuh kebencian dari seberang sofa. Berhadapan dengan gigi bergemeretak dan dua tangan mengepal kuat di kedua sisi tubuh mereka. Gue belum selesai sama lu ya, Han. Pekik Lana sinis. Hana berdecak. Lu kira gue udah? Hardik Hana. Nana menghela napas seraya menyilangkan kedua tangan di dadanya. CUKUPPPPP. Gila ya lu BERDUAAA. Teriak Nana jengkel. Baik Hana maupun Lana mendengus sebal seraya membuang muka. Lu berdua sadar nggak sih? Kenapa gue nggak bawa lu berdua ke IGD? Nana berkata dengan frustrasi. Memangnya apalagi alasannya kalau bukan untuk menutupi fakta berbau aib ini? Sudiro adalah dinasti keluarga dokter yang melegenda, ternama, dan terkenal di kalangan sesama dokter. Entah apa yang terjadi jikalau muka acak-acakan Lana dan Hana yang abis tonjok-tonjokkan sampai tersebar. The worst is, keadaan wajah Lana yang sungguh jelas akan menghancurkan image-nya sebagai dokter teladan. Cuma gara-gara satu cowok brengsek aja lu berdua sampai kayak orang kesurupan. Sewot Nana. Gue bela diri dari si kunyuk itu ya. Bukan karena Arnold. Tandas Hana dengan mata mendelik. Nana jadi sedikit mengkeret. Hana menatap Lana lekat tanpa berkedip. Cowok lo yang selalu deketin gue. Bukan gue. Seru Hana. Sejujurnya Lana juga tahu itu. Hanya saja, ia menuruti nafsu dan emosinya yang selama ini dia endam untuk Hana. Memang sungguh kekanak-kanakan dan konyol adanya. Dan meski tahu ia akan bonyok di tangan Hana, Lana tetap melampiaskan keinginannya ini. Tidak peduli lagi akan harga diri atau rasa malu. Juga keadaan tubuh dan wajahnya nanti. Gue benci sama lu, Han. Pekik Lana emosional. Kedua matanya berkaca. Pelupuk matanya memanas dan berwarna merah. Hana terhenyak.
Tiba-tiba dalam hatinya muncul simpati akan keadaan Lana. Hana tidak pernah benar-benar membenci Lana. Malah sedikit pun tak pernah. Hana justru cenderung kasihan pada Lana sejak kecil. Lana yang selalu sendirian dan kurang mendapat perhatian pade dan budenya itu. "Alana, lu ada masalah apa sih sama Hana? Hana selalu baik loh sama lu. Dari dulu." Pekik Nana heran dan galak. Lana membuang muka. Hana memperhatikan gestur Lana. "Lu apa-apaan sih, Han? Lu harusnya marah. Bukan kasihan sama si beleguk ini," ujar Hana dalam hati. "Terserah lu berdua masih mau di sini atau enggak. Gue mau pulang." Sinis Hana lalu berjalan menuju pintu keluar. Nana mendengus sebal. Tak berniat menghentikan Hana yang sudah ngeluyur pergi. Hanya kesal karena harus repot menemani Lana di apartemen Hana malam ini. Sementara Lana masih membuang muka, Hana berjalan masuk ke dalam kamarnya. Syukurlah, ibunya sudah tidur. Ia langsung masuk kamar mandi. Memandang wajahnya yang kuyup akibat berkelahi dengan Lana, Hana mencuci muka lalu melakukan ritual yang biasa dilakukannya selepas berkegiatan di luar. Namun ucapan Lana di apartemennya tadi terngiang begitu saja dalam kepala Hana. "Gue benci sama lu, Han." "Kenapa?" Persis seperti pertanyaan Nana yang kebingungan alasan di balik Lana jatuh benci pada Hana. Hana sendiri pun ingin tahu mengapa. Padahal ia selalu baik. Selalu mencoba mendekat meski Lana selalu mendorongnya menjauh. "Kenapa?" Dering handphone Hana membuyarkan pertanyaan dalam kepalanya itu. Hana meraih handphone. "Mas Ayang." Hana menghela napas sebal. Zidane tentu saja sudah melaporkan kejadian memalukan ini pada Reiga. Hana mendesah jengkel. Kenapa kalau sama Reiga, ia sama sekali tidak bisa tampil paripurna seperti di depan Arnold selama 4 tahun ini. Selalu apa adanya. Selalu konyol dan tidak ada anggun-anggunnya. "Apa?" galak Hana. Reiga terkekeh. "Yang ngelabrak Lana, kenapa aku yang digalakin sih?" Keluh Reiga yang sudah melihat rekaman CCTV lapangan tenis. Ada dua reaksi yang ditunjukkan Reiga. Pertama, Reiga takjub atas betapa garang dan kuatnya Hana. Sampai ia paham mengapa Hana berani mengajaknya tag tim lawan 8 orang setengah mabok waktu itu. Kedua, Reiga cukup prihatin pada Zidane yang abis jadi sasaran tinju Hana. Laporan dari Zidane kan? Kesal Hana. "Kenapa nggak kasih tahu aku kalau Arnold gangguin kamu?" tanya Reiga. Hana diam. Memangnya apalagi selain alasan ia merasa jika Reiga sampai tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi pada Arnold. Ia hanya jatuh kasihan pada Arnold. Hana mendesis sebal. "Apaan sih? Mau dihajar juga kayak Lana?" sewot Hana. Reiga terkekeh. Hana berjalan keluar kamar mandi lalu berjalan menuju tempat tidur. Ia merebahkan tubuhnya. Tubuhnya baru terasa sakit sekarang. Sudah lama tidak menggunakan ilmu bela diri. "Maunya disayang," sahut Reiga. "Nggak lucu," ketus Hana. Reiga terkekeh pelan. "Pertanyaan aku nggak dijawab. Bukannya barusan udah kamu baca sendiri, makanya bisa keluar pernyataan seenak jidat," galak Hana. Tawa Reiga kembali berderai. Amarahnya pada Arnold yang nyaris meletus bak anak Krakatau Siaga 1, mendadak tenang tanpa riak. Reiga terkejut sendiri bahwa ada kekuatan semacam itu. "Aku matiin teleponnya ya kalau masih ketawain aku," ancam Hana sebal. Padahal ia senang banget Reiga meneleponnya. Bahkan kalau ada orangnya, Hana mungkin akan mencarinya hanya untuk minta dipeluk. Just like she did it when her dad was alive. Untuk menguraikan penat dalam dadanya yang sangat menyebalkan ini, kecupan dan pelukan almarhum ayahnya adalah obat yang terbaik. Bertolak belakang ya sama isi hatinya, ledek Reiga yang begitu mudah melihat hati Hana. Hana berdecak. "Beneran minta dihajar ya?" ketus Hana. "Kalau dengan hajar aku, emosi dalam diri kamu bisa mereda, then just do it, sayangku. Aku juga ban hitam taekwondo kok."
Pernah 3 kali dapat emas di SEA Games dan 1 kali di Asian Games, ucap Reiga setengah bercanda. Namun efek bagi Hana berbeda. Dada Hana tahu-tahu sesak. Pelupuk matanya memanas. Kedua matanya sudah berair. Dan tahu-tahu lelehan air mata perlahan mengalir turun terasa hangat dari kedua ujung matanya. Minusnya disayang Reiga, jiwa Hana jadi tidak sekuat sebelum mengenal kata, sayangku, dari mulut pria itu. Yang terasa begitu hangat. Yang terdengar begitu manis. Yang membuat Hana lupa diri dan membiarkan Hana si manja dan hobi dimanja keluar dari persembunyiannya. Are you crying? Tanya Reiga dengan tercekat. Yah, amarahnya naik lagi. Hana mengelap air matanya. Menghentikan sesak yang memenuhi hatinya. I wish you are here, Richard, ucap pelan Hana serius. Memeluk Reiga sirat yang dia bisa, jelas akan membuatnya lega. Sebuah permohonan dan keinginan yang sungguh mengganjal hati Reiga detik itu juga. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.